Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan Yesus kasih. Kita sudah 2 minggu lebih meninggalkan Jakarta, pelayanan di Polres. Dari Jakarta Labuan Bajo ke Manggarai Timur, Bajawa, Nagekeo, Ende, Momere, sekarang Larantuka. Jadi ini Pelabuhan Larantuka ya. Pelabuhan Larantuka. Ya, saudaraku, tapi kami tidak akan pernah lupa untuk memberitakan kabar-kabar terbaru ya. Apa yang dilakukan Israel terhadap orang-orang yang memusuhinya ya. Nah, di sini saudara ada berita terbaru ya, diduga ya pemimpin Hamas ini yang bernama Yahya Sinwar yang menggantikan si Ismail Haniyeh tewas. Ya, ini beritanya saudara ya. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar hilang. Israel menduga tewas tapi tak punya bukti ya. Alias begini saudara. Ya memang selama ini Yahya Sinwar ini kan selalu berkoar-koar, tapi sekarang menghilang. Jadi intelijen Mossad Israel yang menduga Yahya Sinwar sudah tewas ya. Ya sudah tewas akibat serangan mereka ya. Saya akan bacakan terus ya. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar hilang kontak. Intelijen militer Israel menduga Sinwar telah tewas dalam serangan udara, tapi tak punya bukti konkret untuk kuatkan dugaan tersebut. Ya, pemimpin Hamas Yahya Sinwar telah hilang kontak. Intelijen militer Israel menduga Sinwar telah tewas dalam serangan baru-baru ini di Gaza. Namun Zionis tidak memiliki bukti untuk menguatkan dugaan tersebut. Seperti intelijen militer Israel laporkan dari lembaga penyiaran publik Israel kan, dan sejumlah outlet berita seperti Haaretz, Mari dan Walla yang menduga Sinwar telah tewas. Jadi kantor-kantor berita Israel atau wartawan-wartawan ya, media-media Israel ya memberitakan Yahya Sinwar tewas ya. Menurut The Times of Israel, beberapa laporannya mengutip ya sumber yang menyatakan bahwa pemimpin Hamas yang sulit ditangkap itu yang telah bersembunyi di terowongan di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober memiliki riwayat menghilang dari radar sebelum muncul kembali untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan negosiasi gencatan senjata atau isu-isu lainnya ya. Ya, pejabat keamanan Israel yang dikutip oleh beberapa media mencatat bahwa setiap pernyataan tentang kematian Sinwar saat ini bersifat, maksudnya belum pasti ya, tetapi diduga ya, spekulatif dan tidak memiliki dasar-dasarnya ya. Melaporkan pada Selasa tanggal 24 bulan 9 2024 bahwa Israel mengebom terowongan di daerah-daerah tempat Sinwar diduga bersembunyi, tetapi tidak ada bukti pasti bahwa dia terluka atau terbunuh ya. Jadi saudara, tempat-tempat persembunyiannya Sinwar ya sudah dibombardir oleh Israel, dan seharusnya ya kalau secara logika rasional ya saudara kita atau Yahya Sinwar ini meninggal dunia ya. Ya, tapi karena mayatnya belum ditemukan, tidak ada bukti sah ya udah meninggal. Saudara, ya Israel tidak akan pernah menyerah walaupun diserang dari banyak negara, diserang oleh militan-militan bersenjata, diserang oleh kelompok-kelompok jihad Islam, diserang oleh kelompok-kelompok teroris. Mereka tetap mempertahankan negaranya dan juga terus menjaga rakyatnya. Dan saudara konsekasi, kalau bukan pertolongan Tuhan gak mungkin bisa ya. Karena jelas penjaga Israel itu Tuhan Allah. Itu ada di Mazmur 101 ayat 4. Penjaga Israel tidak pernah terlelap tertidur. Penjaga Israel adalah Tuhan Allah ya. Dan terus saudara juga ada ayat-ayat yang mengatakan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bro, pegang aja bro. Ya, pegang aja, jangan diangkat. Ada ayat-ayat yang mengatakan juga di 2 Raja-Raja ya 14, di situ dikatakan 27 ya. Tuhan sendiri yang berjanji tidak akan melenyapkan Israel sampai selama-lamanya dari bumi ini ya. Jadi
siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Rakyat Indonesia jangan kutuk Israel, ya. Kita nanti terkutuk, ya. Saudaraku, walaupun kami ada di Momere, ada di Larantuka sekarang, ya, perjalanan kami yang sudah hampir 3 minggu, gereja tanpa tembok tetap berjalan. Nah, ini Kamis kemarin dilayani oleh istri saya. Dan kita, men, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, bagaimana kita mau selamat? Haleluya. Dan untuk mengerjakan keselamatan itu kita harus tahu jalannya bagaimana. Haleluya. Ya kan? Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang-orang itu selalu mengerjakan keselamatan yang mana dulu. Haleluya. Ada mereka mengerjakan keselamatan karena kepentingan dia sendiri. Ada mereka mengerjakan keselamatan mereka karena mereka tahu bahwa keselamatan yang berasal daripada Yesus itu yang benar dalam kehidupan mereka, men. Karena nggak semua orang mengetahui bahwa keselamatan yang berasal dari Yesus itu kekal selamanya, men. Karena ada juga yang tidak mengenal, bisa, yang tidak memberitahukan kepada dia juga bisa, ya kan? Jadi kita yang sudah tahu, ya, keselamatan itu daripada Yesus Kristus, amin. Memang sepele kalau ngomong keselamatan, tapi saudara, arti keselamatan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, amin. Haleluya. Karena tanpa keselamatan kita tidak akan bisa sampai, amin. Sekarang gini ya, aku datang ke tempat ini, kalau nggak selamat saya nggak akan ketemu, amin. Sama juga kita kepada Yesus. Kalau saya juga berjalan kepada Yesus, tapi tidak bertemu dengan Yesus, percuma, amin. Tidak selamat sampai ke alamatnya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup dalam Kristus harus tahu alamatnya di mana. Haleluya. Karena banyak orang yang hidup dalam Kristus katanya, tapi alamatnya di penjara. Haleluya. Ada. Hidup dalam Kristus katanya alamatnya di mana? Hah? Enggak. Dia berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Jadi alamatnya nggak benar, ya. Tapi kalau kita tahu alamat Yesus itu, kita tahu siapa teman kita. Kita tahu apa yang kita perbuat, amin. Haleluya. Karena keselamatan itu hanya dalam Kristus. Ya, dalam firman Yesus. Batak. Ibu, ada ibu dua. Jangan mau dah haram haram. Bukan haram yang doyan. Haram. Ya. Hati. Mainan tanah. Eka sini, nak. Oh, itu. Itulah. Orang aja lah. Ajarin aja. Ya. Dia kan juga tadi nggak kasih. Jangan bikin mati supaya plastiknya bisa. Antela. Nah, yang udah jangan balik lagi ya. Berkati ya, tuh berkati. Ini Pak airnya, Pak. Bu, nanti kalau udah sisa minta satu buat ibu di rumah ya. Iya, kalau udah sisa ya. Kalau udah sisa. Oh, iya. Tapi ini udah jarang ikut kamu ya. Yang 2 kali berturut-turut baru kasih susu. Kalau jarang-jarang nggak jangan lagi. Ayo sini. Carak tadi. Nah, udah. Udah di sini aja udah. Ya, ini udah baru datang. Udah berapa kali kan ini? Terima kasih Kakak. Udah sering ya? Ya udah Nina.
Udah ya. Itu berkati ya. Udah. Mama kemana? Mama. Ada yang masih sakit. Harapan. Olo. Ibu, Pak. Batak lupa ke Manado. Ingatnya, Pak, Manado, wajahnya ke Manado. Pak, hati-hati, Pak, ada jalan Iya. di jalannya, Pak. Tuhan Yesus baik, Pak. Tuhan Yesus saya berdoa, Pak. Sembuh. Ada Hendrik mana, Hendrik? Tadi barunya tadi juga tadi. Nah kan kita sayang, kalau kemarin kan di rumah kakak saya lagi bantuin. Tadi kemarin nggak ada kan? Udah semua ya, habis ya. Ini mana? Ya, bantu gulung dulu, bantu gulung. Ya, bantu gulung. Dan juga tim. Nah, terus kalau saya ada di Jakarta, saya ngelayani, ini dia. Haleluya. Pasti saudara. Nah, jadi kenapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya selalu jatuh bangun di dalam dosa, padahal Alkitab berjanji bahwa kita ini menang lebih daripada pemenang. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Yohanes 3, saudaraku yang saya kasih, ayat yang ke-34, roh yang diberikan kepada kita itu roh yang tak terbatas. Harusnya saudara, kita ini menjadi manusia-manusia yang tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi keadaan. Karena situasi kondisi keadaan ini bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus, yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Sesulit apapun situasi kondisi keadaan, seburuk apapun situasi kondisi keadaan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang... Saudaraku yang saya kasih, kita terus doakan Gereja Tanpa Tembok memenangkan banyak jiwa. Sudah 6 tahun 2 bulan 1000 jiwa lebih yang dimenangkan buat Kristus Yesus ya. Dan juga pelayanan kami selama kami di Pulau Flores ini, karena kami nanti akan nyebrang lagi ke Lembata ya. Yang mau mendukung pelayanan silakan, ada di layar ya nomor rekening ya. Saya mau berdoa buat semua saudara, Tuhan Yesus berkati semua mereka-mereka yang sudah mendukung pelayanan kami Gereja Tanpa Tembok 1000 itu, penginjilan khususnya di wilayah Pulau Flores. Berkati mereka yang belum memberkati juga, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.